Shalom saudara-saudara, kita bersyukur dapat beribadah lagi kepada Tuhan sekalipun masih dalam suasana PSBB dan kita online ya. Saudara, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema berharap kepada Tuhan ya. Terambil firman Tuhan dibacakan terambil dari Ratapan 3 ayat 25 ya. Kitab Ratapan pasal 3 ayat 25 berbunyi demikian. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Amin. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Saudara-saudara, Tuhan itu baik, saudara-saudara. Ya, Tuhan pribadinya baik, dan Tuhan akan baik kepada orang, kepada anak Tuhan, saudara dan saya yang berharap kepadanya. Saudara-saudara, ada lagu berkata jangan berharap dunia yang fana. Itu di Tabernacle Glory ada lagu itu, jangan berharap dunia yang fana, jangan berharap pada manusia, dan seterusnya. Saudara, kata ayat ini berharaplah kepada Tuhan, maka Tuhan akan baik kepada saudara dan saya. Berharap itu artinya apa? Meminta, mengandalkan Dia, meminta kepada Tuhan dalam keadaan kesukaran, dalam keadaan apapun. Saudara dan saya harus mengandalkan Tuhan, harus minta sama Tuhan. Saya ingat gembala saya, Pendeta Boy Ogi, berkata, kalau kamu kerja buat Tuhan, kamu harus gandol sama kemurahan Tuhan, harus bergantung sama kemurahan Tuhan. Jangan berharap mengandalkan manusia. Kenapa? Mazmur 118 di situ dikatakan ya, saudara-saudara, ayat yang ke-8 dan 9, lebih baik berharap kepada Tuhan daripada percaya kepada raja-raja, kepada para bangsawan. Lebih baik berharap sama Tuhan. Lah kenapa kita lebih baik berharap sama Tuhan? Ya, saudara, karena yang pertama, karena Tuhan itu baik. Ayat ini berkata Tuhan baik bagi orang yang berharap kepada Dia. Saudara dan saya harus berharap sama Tuhan karena Tuhan itu baik. Artinya baik itu apa? Ya, Tuhan itu tidak pernah mengungkit-ungkit kesalahan kita. Ya, Tuhan tidak pernah mengungkit-ungkit. Kita sering berbuat salah sama Tuhan, kita minta maaf sama Tuhan, minta ampun. Dan waktu kita minta ampun untuk kemudian lagi, Tuhan tidak pernah ngungkit-ngungkit. Wah, dulu kamu minta begini, dulu kamu berbuat begini, aku bosan sama kamu. Tidak, saudara. Tuhan itu baik ya sama orang yang berharap sama Dia. Jadi saudara dan saya harus mengandalkan Tuhan, harus minta sama Tuhan lewat doa. Nggak ada jalan lain lagi, saudara, hanya lewat doa. Sebab itu saudara dan saya harus berdoa sama Tuhan, harus minta sama Tuhan, datang kepada Tuhan. Kata Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Suara Tuhan memanggil, ayo datang, ayo datang. Ya, saudara-saudara, kenapa kita harus berharap sama Tuhan? Karena Dia baik. Ya, Dia baik. Tuhan Yesus katakan, aku adalah gembala yang baik. Yohanes 10 ayat yang ke-11 ya. Yang kedua, kenapa kita harus berharap sama Tuhan? Karena Dia tidak akan pernah mengecewakan kita. Tuhan tidak pernah mengecewakan orang yang berharap, yang mengandalkan, yang bersandar kepada Dia. Ya, dalam Markus 5 ayat 22 dan 23 di situ ada cerita yang sudah kita kenal, yaitu Yairus, kepala rumah ibadat. Dia datang kepada Yesus, dia tersungkur di kaki Yesus dan dia minta tolong kepada Yesus. Kenapa? Karena anak perempuannya sakit keras dan hampir mati. Lalu apa yang Yesus lakukan? Yesus mengikuti Yairus. Yesus mengikuti keinginan Yairus. Ayo kita datang ke rumahmu, kata Tuhan Yesus. Dan mereka berjalan bersama-sama dengan Yairus ke rumah Yairus. Di tengah perjalanan ada perempuan yang sakit pendarahan sudah 18 tahun. Dia ada dialog dengan Yesus, ada kejadian ya, dia disembuhkan oleh imannya kepada Yesus. Lalu ada dialog dia dengan Tuhan Yesus. Nah, itu ada jeda waktu sekian menit, mungkin 10 menit, mungkin seperempat jam, kita nggak pernah tahu. Dan waktu setelah itu selesai obrolan Yesus dengan perempuan itu, lalu datang utusan dari rumah Yairus. Dia berkata, Pak Yairus, nggak usah ngerepot-repotkan guru, anakmu sudah mati. Nah, saudara, bagaimana perasaan Yairus? Dia datang sama Yesus, dia minta tolong sama Yesus. Yesus mau datang bersama dengan dia ke rumahnya, dan ternyata sekarang anaknya sudah mati. Nggak ada harapan, saudara-saudara. Tetapi
Ya, Yairus boleh putus asa, Yairus boleh kecewa, Yairus boleh mengalami keadaan yang nggak ada harapan lagi. Tetapi Yesus berkata, Yairus, jangan takut, percaya saja. Kenapa? Karena aku ada di sampingmu, karena aku ini baik, karena aku ini berkuasa, dan seterusnya. Lalu akhirnya Yairus dia pulang, berangkat lagi dengan Yesus ke rumah Yairus. Saudara-saudara, Alkitab mengatakan setelah sampai di rumah Yairus, lalu Yesus membangkitkan anak Yairus. Anak Yairus yang sudah mati itu bangkit kembali, dan Yairus bersuka cita. Ini saudara, Tuhan tidak pernah mengecewakan orang yang berharap bersandar, yang minta tolong kepada Dia. Sebab itu di tengah keadaan zaman yang sukar seperti sekarang ini, saudara jangan lari sama manusia, jangan lari sama dunia. Ya, waktu saudara dan saya mengalami problem masalah, jangan saudara cari kepuasan dari dunia, jangan cari pemecahan dari dunia. Jangan mengandalkan uangmu, jangan mengandalkan kepintaranmu, jangan mengandalkan teman-teman atau siapapun yang saudara kenal sebagai manusia yang berkuasa. Kenapa? Karena itu semua bisa mengecewakan kita manusia. Ya, saudara-saudara, bisa mengecewakan saudara. Kalau saudara dan saya sedang ada dalam problem masalah, datang sama Tuhan seperti Yairus, tersungkur di kaki Tuhan, meminta belas kasihan Dia. Ya, saudara-saudara. Dan yang selanjutnya yaitu saudara-saudara, kenapa kita berharap sama Tuhan? Ratapan 3 ayat 21 sampai 23 berkata, tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Ini artinya percaya kepada kasih Tuhan. Kenapa saudara dan saya berharap sama Tuhan? Yang pertama, karena Tuhan Yesus baik. Yang kedua, karena Dia tidak akan pernah mengecewakan saudara. Dan yang ketiga, saudara dan saya percaya bahwa Dia, Tuhan, tetap mengasihi kita. Seperti Yairus lakukan. Yairus datang sama Yesus karena dia percaya bahwa Yesus bisa tolong dia. Puji nama Tuhan. Nah, itu yang Tuhan ingin dari saudara dan saya, supaya kita percaya bahwa Dia sanggup menolong kita, anak-anaknya yang berharap, yang meminta kepada Dia. Dan yang keempat, kenapa kita harus berharap sama Tuhan? Ayat yang ke-23, Ratapan 3 ayat yang ke-24, maksud saya, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Mengapa saudara saya harus berharap sama Tuhan? Ya, saudara, kita harus menyadari bahwa Tuhan adalah bagian hidup kita. Tuhan adalah bagianku. Kalau bagian kita itu seperti tangan kita. Tangan ini bagian dari tubuh kita, nggak bisa lepas. Kalau tangan saudara, tangan saya dipotong, dilepaskan, apa yang terjadi? Ini tangan nggak bisa berbuat apa-apa, dan kita akan jadi kesulitan. Nah, Tuhan adalah bagianku, bagian hidupku. Dia ada di hati saudara dan saya. Biar Dia jadi bagian hidup saudara. Artinya saudara dan saya tidak bisa lepas daripada Tuhan. Artinya Dia tetap menyertai kita terus selama-lamanya. Itu yang Tuhan katakan, aku, Roh Kudus itu akan diam di dalam kamu dan menyertai kamu dan diam dalam kamu. Dan Tuhan Yesus pun berkata begitu, kami, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, kalau kita menurut kepada perintah Tuhan, maka kami akan tinggal, akan diam di dalam kamu, kata Tuhan Yesus. Nah, saudara, kalau diam dalam kita, menjadi bagian kita. Kalau jadi bagian kita, Dia artinya tidak terpisahkan dari kita. Nah, kita berharap sama Dia karena Dia adalah bagian kita. Ya, saudara-saudara, karena kita tahu bahwa Dia sanggup menolong kita. Puji nama Tuhan. Ya, Tuhan baik bagi jiwa yang mencari Dia. Saudara, kalau saudara ingin merasakan kebaikan Tuhan, maka ayat ini, Ratapan 3 ayat 25 ini berkata, Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Ya, saudara, memang saya katakan tadi, Tuhan itu pribadi yang baik. Tetapi ada anak Tuhan yang merasakan Tuhan tidak baik. Ya, seperti orang Israel, dia merasa Tuhan tuh nggak baik. Kapan? Waktu mereka kekurangan minum, waktu mereka nggak ada air minum, nggak ada makanan, waktu musuh datang, mereka teriak-teriak sama Musa, marah-marah sama Musa, ngomel-ngomel sama Tuhan. Tuhan nggak baik, nggak ngasih minum, segala macam. Nah, saudara-saudara, Tuhan tuh pribadi yang baik, yang tidak pernah mengingkari kepribadiannya. Nah, orang Kristen, anak Tuhan, akan merasa Tuhan tidak baik
yaitu ya adalah orang Kristen yang tidak suka mengandalkan Tuhan, yang tidak suka berharap sama Tuhan. Kalau ada anak Tuhan yang sukanya berharap sama manusia, sama dunia, dia tidak akan merasakan kebaikan Tuhan, ya. Tapi kalau saudara dan saya ingin merasakan kebaikan Tuhan, maka saudara dan saya harus berharap sama Tuhan. Yang kedua, harus mencari Tuhan. Mencari Tuhan kemana, saudara-saudara? Ke rumah Tuhan. Seperti kalau saudara lapar, ingin makan, saudara cari makan. Makanan adanya di mana? Di rumah makan, bukan di toko besi, saudara. Ya, kalau saudara ada orang sakit, dia harus dibawa ke mana? Ke rumah sakit, bukan ke hotel, saudara-saudara. Sebab di rumah sakit itu ada dokter, ada obat-obat yang bisa menangani penyakitnya. Kalau di hotel ada tempat tidur yang enak, tapi nggak bisa menyembuhkan penyakitnya. Nah, kalau saudara dan saya lapar, datanglah ke rumah makan, ya, supaya karena di sana ada makanan, ada juru masak, ada makanan, bisa memenuhi kebutuhan lapar kita. Nah, kalau saudara dan saya perlu Tuhan, ya, saudara dan saya butuh Tuhan, saudara ingin mengandalkan Tuhan, saudara dan saya harus datang kepada Tuhan. Cari Tuhan, carinya di mana? Jangan di dunia. Cari Tuhan jangan di dunia, di tempat pelesir, di tempat pesta, di tempat-tempat hiburan, dalam bentuk apapun. Cari Tuhan di rumah Tuhan. Ya, cari Tuhan di rumah Tuhan. Di sana ada Tuhan. Kalau kita bertemu dengan Tuhan, Tuhan akan memberikan firman-Nya kepada kita. Dan firman Tuhan itu yang akan menguatkan iman kita, yang membuat kita bisa mengandalkan Dia. Seperti contoh yang tadi saya katakan, Yairus. Dia ada dekat dengan Tuhan, dan Tuhan berfirman sama dia, Yairus, jangan takut, percaya saja. Percaya saja, anakmu pasti akan sembuh. Kenapa? Karena ada aku, Allah yang Maha Kuasa. Ya, ada Tuhan yang luar biasa ini. Nah, saudara, kalau kata firman Tuhan, Tuhan baik kepada jiwa, kepada anak-anak Tuhan yang mencari Dia. Sebab itu cari Tuhan. Ya, cari Tuhan dalam rumah Tuhan, ke gereja. Gereja ini bukan bicara soal gedung, tetapi persekutuan. Saat ini PSBB, saudara-saudara, gedung-gedung gereja ditutup. Orang Kristen tidak boleh beribadah di gedung gereja. Lah, bagaimana saudara-saudara? Sebab itu disuruh ibadah di rumah. Kalau ibadah di rumah, itu artinya saudara dan saya ada dalam persekutuan. Dan kalau kita bersekutu, saudara, Tuhan katakan, di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Jadi, saudara, kalau saudara dan saya membutuhkan Tuhan, saudara harus cari Tuhan. Carinya kemana? Datang dalam persekutuan, mendengarkan firman Tuhan, ibadah online ini. Maka iman saudara akan dikuatkan, iman saudara akan muncul, akan tumbuh. Nah, dan dengan iman yang kuat, yang tumbuh ini, saudara dan saya bisa meraih, menggapai kuasa Allah, dan mujizat akan terjadi dalam kehidupan saudara. Puji nama Tuhan. Saudara, saya akan bacakan ayat yang terakhir, terambil dalam Amsal Sulaiman pasal 3, ayat yang kelima, berbunyi demikian, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Dalam terjemahan lama berkata, berharaplah atau haraplah pada Tuhan dengan segenap hati, dan jangan bersandar kepada akalmu. Saudara-saudara, Tuhan mengingatkan kepada saudara dan saya supaya kita jangan mengandalkan ini kepala kita, kepintaran kita, akal kita, tapi kita harus berharap bersandar kepada Tuhan. Memang mungkin saudara dan saya ada kepintaran, mungkin kita punya gelar yang tinggi dan seterusnya, tapi jangan andalkan itu. Mungkin saudara dan saya punya kekayaan, punya harta yang banyak, tapi jangan andalkan itu. Mungkin saudara punya kenalan-kenalan orang-orang hebat di dunia ini dalam bentuk apapun, jangan andalkan itu. Saudara dan saya harus berharap kepada Tuhan. Percaya dan percayakan hidupmu kepada Tuhan, maka Dia akan meluruskan jalanmu. Puji nama Tuhan. Tuhan baik kepada orang yang berharap kepadanya, kepada jiwa yang mencari Dia. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan tidak akan saya panjangkan, biar ini boleh menjadi berkat buat saudara semuanya. Haleluya. Kita akan mendengarkan, menyanyikan sebuah nyanyian bersama-sama. Harap
dengan segenap hati, maka ia pun kan meluruskan jalanmu. Harap Tuhan dengan segenap hati, maka ia pun kan meluruskan jalanmu. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur buat firman-Mu yang mengingatkan kepada kami supaya kami berharap kepada Tuhan dengan segenap hati, supaya kami mencari Tuhan, datang ke dalam persekutuan bersama-sama dengan Tuhan, supaya kami boleh dikuatkan iman kami, dan kami boleh melihat pertolongan-pertolongan Tuhan yang ajaib. Hamba-Mu berdoa bagi anak-anak-Mu yang mendengarkan firman-Mu, supaya mereka dikuatkan imannya, ditumbuhkan rohaninya. Dan terlebih dari itu, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu, jemaat Tuhan, kalau mungkin di antara mereka ada yang sedang dalam problem masalah, Tuhan buka jalan, Tuhan menolong mereka, supaya mereka boleh mendapat kekuatan yang baru dari Tuhan untuk mengatasi problem masalah mereka dan keluar dari masalah mereka. Hamba berdoa bagi jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan yang sedang mengalami sakit penyakit apapun itu. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, segala sakit penyakit yang mengganggu kesehatan anak Tuhan, aku hancurkan, aku perintahkan keluar dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan nama-Mu saja dipermuliakan. Terima kasih Bapa, kami serahkan kehidupan kami, doa sembahyang kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kehendak-Mu yang terjadi. Segala puji, segala hormat keheran kuasa, hamba-Mu kembalikan kepada Engkau. Terima kasih Bapa. Pada akhirnya, saudara-saudara, terimalah segala berkat dari Allah Bapa, damai sejahtera dan kasih sayang dari Tuhan Yesus di dalam persekutuan Roh Kudus yang akan menyertai kita semua mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang pada kali yang kedua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati saudara.